Bab 2131. Mungkinkah bocah itu tidak takut dengan energi pedang di sini karena perlindungan pohon itu? Seseorang berspekulasi, itu mungkin. Bagaimanapun, pohon itu memiliki aura yang luar biasa, jadi pasti sangat berharga. Itu bisa digunakan untuk latihan tubuh atau pemurnian senjata. Karena kita bertemu, kita tidak boleh melewatkannya. Ayo kejar dan rebut pohon itu. Sekelompok makhluk mengincar Ye Yunfei dan mengejarnya. Ada payung perak di langit di atas makhluk-makhluk ini, terus berputar, memancarkan sinar terang, tergantung dari tempat yang tinggi, seperti kumpulan air terjun perak, melindungi makhluk di bawah. Orang-orang ini ingin mati. Kemampuan persepsi lelaki tua itu sangat kuat, dia dapat dengan jelas memahami kata-kata dari makhluk-makhluk ini, dan dia tidak dapat menahan amarahnya. Meskipun tubuh Hun Lao adalah pohon, ketika dia bersama Kaisar Gu Huang, dia memperlakukannya seperti seorang teman. Sekarang dia mengikuti Ye Yunfei. Ye Yunfei menghormatinya seperti seorang senior, dan statusnya selalu sangat terhormat. Sekarang makhluk ini sebenarnya berencana untuk merebutnya dan menggunakannya untuk latihan tubuh atau pemurnian senjata, agar dia tidak marah. Hun Lao, jangan khawatir, jika mereka berani melakukan sesuatu, aku pasti akan melampiaskan amarahku padamu. Kata Ye Yunfei, orang-orang ini berasal dari dunia utama. Jika kamu ingin membunuh mereka, lebih baik kamu menyembunyikannya. Dikatakan bahwa kekuatan dunia utama itu mengerikan. Tidak apa-apa jika seorang master setingkat kaisar memasuki dunia utama, dunia. Makhluk-makhluk ini memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Kekuatannya mungkin berasal dari kekuatan besar di dunia utama, jadi cobalah untuk tidak memprovokasi dia jika Anda bisa. Pria tua itu berpikir sejenak dan berkata kepada Ye Yunfei, jika mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasi kita, maka saya tidak punya pilihan. Jawab Ye Yunfei. Saat berbicara, Ye Yunfei dan Hun Lao melangkah maju, pedang ki yang padat di depan mereka menebas ke arah mereka seperti hujan lebat dan suara gemerincing tidak ada habisnya. Makhluk di belakang juga datang berderap satu demi satu. Sialan, kecepatan gerakan anak itu terlalu cepat. Ada energi pedang di mana-mana di gurun ini, dan dia bisa bergerak maju dengan sangat cepat. Petik 2, pasti karena pohon itu. Pohon itu melindunginya. ... Ada beberapa makhluk di belakang yang ingin mengejar Ye Yunfei, tetapi mereka menemukan bahwa kecepatan Ye Yunfei terlalu cepat dan mereka tidak dapat mengikutinya. Ngomong-ngomong, menurutmu anak ini berasal dari faksi mana? Apakah dia makhluk dari dunia utama kita? Tiba-tiba seseorang bertanya. Tidak, bocah ini jelas bukan makhluk dari dunia utama kita. Rasakan auranya dengan hati-hati. Energi dan hukum yang dipancarkannya tidak memiliki nafas sedikit pun dari dunia utama kita. Dia pasti makhluk dari salah satu dari 3.000 dunia. Makhluk dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat menjawab. Ya, energi dan hukum dalam tubuh anak ini jelas bukan milik dunia utama kita. Yang lainnya mengangguk. Tampaknya orang ini harus menjadi jenius jahat di salah satu dari 3.000 dunia. Dia sudah menjadi setengah kaisar junior di usia muda. Alam semacam ini tidak ada artinya di dunia utama kita, tetapi di dunia luar itu, mungkin sudah seorang jenius tiada taraf. Seseorang berkata, mendengus. Seorang setengah kaisar junior bukanlah apa-apa, dibandingkan dengan para jenius muda di dunia utama kita, tidak ada yang layak disebut. Di dunia utama kita, salah satu jenius muda paling mengerikan yang bukan kekuatan seorang kaisar surgawi. Semuanya, karena kita telah bertemu dengan apa yang disebut jenius muda dari dunia luar, bagaimana dengan ini, mari kita bermain game bersama, mengadakan kompetisi, berburu dan membunuh jenius muda ini dari dunia luar, dan lihat siapa yang membunuhnya lebih dulu. Bagaimana? Tiba-tiba, seorang pemuda jangkung dan kekar berkata dengan lantang. Haha, bandingkan saja, siapapun yang membunuh anak itu terlebih dahulu akan memiliki pohon di sebelahnya, dan tidak ada orang lain yang boleh merebutnya. Segera, seorang anak laki-laki berbaju putih tertawa dan berkata, semuanya, apakah kamu tidak memperhatikan? Selain bocah itu, ada sekelompok makhluk yang pasti juga berasal dari dunia luar. Dan semua makhluk itu adalah pembudidaya pedang, dan mereka harus berasal dari kekuatan kendo tertentu. Bagaimana dengan ini? Makhluk-makhluk itu juga berada dalam jangkauan perburuan kita. Saya benar-benar ingin melihat apakah itu ilmu pedang di dunia utama kita atau ilmu pedang di dunia luar.
Seorang pria dengan wajah seperti mahkota giok dan mata seperti bintang yang menggantung menunjuk ke sekelompok makhluk di kejauhan dan berkata, "Bagus, mulai sekarang, di kuburan pedang ini, semua makhluk milik dunia luar menjadi sasaran perburuan kita. Mari kita lihat siapa yang membunuh lebih banyak." Petik 2. Yang lain mengangguk setuju. Akibatnya, makhluk muda dari dunia utama ini menjadi pembunuh satu persatu. Di kejauhan, para murid dari villa penjaga pedang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Saudari senior Xiao, makhluk-makhluk itu di dunia utama tampaknya mereka semua menatap kita dengan mata membunuh. Lebih baik kita berhati-hati. Petik 2. Seorang murid dari Hujian Villa berkata kepada pemimpinnya, Senior Sister Xiao, dengan ketakutan. "Semuanya, jangan takut, mari kita sebisa mungkin tidak menonjolkan diri, jauhi makhluk-makhluk itu di dunia utama, dan cobalah. Juga, kita harus berkumpul, bersatu sebagai satu, dan kita tidak bisa dipisahkan." Petik 2. Pemimpin, saudari senior Xiao, menghibur semua orang. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Ini adalah ujung gurun, dan sebuah kota megah berdiri di depannya, memancarkan suasana kuno. Ada aura pedang tak berujung melonjak di sekitar dan di atas kota. Aura pedang tebal melintasi tenggara dan barat laut, dan setiap aura pedang mengandung energi pedang yang mencengangkan, memotong ruang dengan suara cici. Ruang di sekitar kota benar-benar terfragmentasi. Fragmen ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan energi pedang yang padat, membentuk badai yang dahsyat, dan bahkan pusaran badai, yang sangat menakutkan. Ini adalah kuburan pedang yang sebenarnya. Tanda seru. Petik 2. Ye Yunfei melihat kota kuno yang megah di depannya, dan berkata, Tetua Paviliun Jianhuang tidak hanya memberitahu Ye Yunfei lokasi spesifik dari makam pedang, tetapi juga memberitahu Ye Yunfei situasi umum di makam pedang. Yang sebenarnya makam pedang kuno ada di depannya. Sebuah kota. Di kota inilah nenek moyang Paviliun Kaisar Pedang dan keluarga Murong memperoleh gerakan pedang untuk meratakan dunia dengan pedang. Temukan cara untuk memasuki kota ini. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke kota yang megah dan berkata, energi pedang di sekitar kota ini terlalu menakutkan. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk melawan. Petik 2. Orang tua itu merasakan energi pedang di sekitar kota, merasa sedikit mendebarkan. Menurut sesepuh dari Paviliun Kaisar Pedang, energi pedang di sekitar kota ini memiliki karakteristik, yaitu seperti air pasang, dan akan ada siklus kekuatan dan kelemahan yang jelas. Mari kita tunggu sampai mereka melemah dan mengambil kesempatan untuk masuk. Ye Yunfei tenggelam berkata keras. Bab 2132. Kurasa bahkan seorang master tingkat Kaisar Langit mungkin dapat menerobos dengan aura pedang ini. Apa asal muasal kuburan pedang ini? Aura pedang yang tertinggal masih sangat menakutkan setelah sekian lama. Bahkan jika itu adalah master di tingkat Kaisar Surga, energi pedang yang tertinggal mungkin tidak terlalu mengerikan. Orang tua itu tidak bisa tidak mengagumi energi pedang yang tak ada habisnya di sekitar kota. Satu pedang untuk meratakan dunia hanyalah salah satu jurus pedang yang menyebar darinya. Sangat kuat, asal-usul kuburan pedang ini pasti luar biasa, itu. Sebabnya saya ingin datang ke sini untuk melihatnya, pasti. Ada keterampilan pedang yang lebih hebat di dalamnya. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab, haha, akhirnya berhasil menangkap anak ini. Anak ini membuat kami mengejarnya untuk waktu yang lama, dan sekarang kami akhirnya menangkapnya. Pada saat ini, sekelompok orang berguling dan melihat Ye Yunfei dan gangster setelah menjadi tua, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Payung perak digantung di atas, dan serangkaian lampu terang digantung untuk melindungi sekelompok orang. Pohon ini benar-benar luar biasa. Hukum ruang yang dipancarkannya sangat brilian. Jika kamu membunuh anak ini, pohon ini akan menjadi milik sekte pedang surgawi kita. Seorang pria berbaju putih menatap pria tua itu dengan ekspresi serakah, menghembuskan cahaya pedang, dan cuacanya parah. Mendengar apa yang dikatakan lelaki berbaju putih itu, wajah lelaki tua itu menjadi gelap, sedikit tidak senang. Anggota lain dari sekte pedang surgawi juga memandang rendah Ye Yunfei dan Hun Lao dengan mata merendahkan. Makhluk-makhluk ini semuanya berasal dari dunia utama, dan masing-masing bangga dan sombong. Saat bertemu makhluk dari dunia lain, itu seperti pangeran dan bangsawan berpangkat tinggi yang bertemu dengan udik desa. Mereka memiliki rasa superioritas, jadi mereka tidak menganggap serius Ye Yunfei sama sekali.
Di mata mereka, Ye Yunfei sudah menjadi orang mati, dan gangster itu telah menjadi milik mereka. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Ye Yunfei berkata dengan marah. Apa? Makhluk-makhluk dari Sekte Pedang Surgawi itu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yunfei, dan kemudian wajah mereka menjadi gelap seketika. Bocah, beraninya kamu mengatakan kata-kata seperti itu di depan kami. Karakter seperti semut berani marah di depan kami, itu benar-benar di luar kendalinya. Nak, segera serahkan pohon itu kepada kami, lalu tutup matamu dan menunggu kematian. Dengan cara ini kami dapat membuat kematianmu lebih mudah. Jika kamu berani melawan sedikit, Sekte Pedang Surgawi kami memiliki banyak cara untuk membuatmu bertahan. Pria berbaju putih itu melangkah maju, menunjuk ke arah Ye Yunfei dan teriaknya tajam, nadanya sangat mendominasi, sepertinya Ye Yunfei tidak boleh melawan. Hei, Ye Yunfei sedikit terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan pria berbaju putih, dan pada saat yang sama, jantungnya melonjak hebat. Makhluk dari dunia utama ini merasa sangat nyaman dengan diri mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak menganggapmu serius, kata lelaki tua itu sambil mencibir. Orang tua itu memahami karakter Ye Yunfei, dan tahu bahwa Ye Yunfei memiliki niat membunuh. Saudara muda Lu, tidak perlu berbicara omong kosong dengan anak ini. Silakan saja dan bunuh dia. Petik 2. Pada saat ini, seorang pria kurus dengan sikap luar biasa berkata dengan ringan. Pria ini adalah pemimpin kecil dari Sekte Pedang Surgawi, dan dia juga yang paling kuat. Dia adalah setengah kaisar yang sempurna. Oke, aku akan membunuhnya sekarang. Kakak Lu melangkah maju, mendekati Ye Yunfei, dan menebas dengan telapak tangan. Energi pedang bergulir mekar dari telapak tangannya, seperti sepasang kuda, dan menyapu ke arah Ye Yunfei. Tidak lebih dari itu. Merasakan serangan dari saudara muda Lu, Ye Yunfei tidak bisa menahan cibiran. Ranah junior brother Lu ini adalah Half Emperor perantara, dan tingkat ilmu pedangnya memang sangat bagus, tapi dia rentan di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei bahkan tidak menahan aura pedangnya, dan membiarkan aura pedang itu menebas tubuhnya dengan bunga api beterbangan, tetapi aura pedang ini tidak bisa melukai Ye Yunfei sedikitpun. Ye Yunfei tiba-tiba merapalkan teknik pembalikan waktu, dan energi waktu yang kuat langsung menyelimuti kakak Lu, membuatnya tidak bisa bergerak, dan bahkan mulai bergerak mundur. Seberapa kaya pengalaman tempur Ye Yunfei, ketika dia meninju dengan tangan kanannya, kekuatan fisik yang kuat mengalir keluar dan memberkati tinjunya. Dengan keras, kepala junior brother Lu hancur di tempat, berubah menjadi awan kabut darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Karakter seperti itu, beraninya kau menyebutnya pertarungan. Ye Yunfei menjentikkan lengan bajunya dan menghancurkan tubuh tanpa kepala junior brother Lu berkeping-keping, menunjukkan ekspresi menghina. Bagaimana mungkin, para anggota Sekte Pedang Surgawi itu semuanya tercengang, dan tidak dapat mempercayainya. Saudara muda Lu itu adalah setengah kaisar perantara, dan dia langsung dibunuh oleh setengah kaisar junior, dan sepertinya sangat mudah. Makhluk-makhluk ini keluar dari dunia utama, dan datang ke dunia luar untuk menjadi tinggi di atas mereka. Mereka seharusnya melompat untuk membunuh makhluk di dunia luar, tetapi sekarang mereka dibunuh oleh seorang anak laki-laki di dunia luar. Makhluk dari dunia luar, dunia. Ini benar-benar sebaliknya, mengaum. Nak, kamu sangat pengecut. Beraninya kamu membunuh Sekte Pedang Surgawi kami. Pria yang dipimpin oleh Sekte Pedang Surgawi meraung dengan marah. Kakak Lu, mari kita balaskan dendam kakak Lu. Sebelum pria di depan bergerak, 3 anggota Sekte Pedang Surgawi bergegas mendekat dan berteriak serempak. Boom! 3 anggota Sekte Pedang Surgawi memegang pedang panjang di tangan mereka, dan memotong lampu pedang yang mendominasi tanpa akhir, menyapu ke arah Ye Yunfei dengan luar biasa. 2 dari 3 anggota Sekte Pedang Surgawi adalah setengah kaisar tingkat menengah dan 1 adalah setengah kaisar tingkat tinggi. Pada saat ini, mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan setiap energi pedang yang mereka potong mengandung energi kendo yang menakutkan, memotong ruang di depan Ye Yunfei sepenuhnya, terus-menerus hancur. Energi pedang yang perkasa tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Ye Yunfei merasakan energi pedang dari 3 anggota Sekte Pedang Surgawi, tapi dia tidak menghindarinya, dan segera meraihnya dengan tangan kanannya. Kekuatan fisik lebih dari 10.000 naga dilepaskan secara bergiliran, mengguncang ruang ini, seolah-olah sedang menyaring sekam. Pada saat yang sama,
petir yang tebal dan tebal terus meledak, bergemuruh, seperti naga perak yang bergegas maju mengikuti telapak tangan Ye Yunfei. Dang-dang, semua energi pedang tiba-tiba diblokir oleh telapak tangan Ye Yunfei. Setiap kali pedang Qi menyentuh telapak tangan Ye Yunfei, itu langsung hancur, dengan asap hijau berputar-putar dan percikan api. Bagaimana mungkin, tubuh anak ini sangat keras. Anggota Sekte Pedang Surgawi tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka melihat Ye Yunfei melawan energi pedang dengan tubuh mereka lagi. Anda tahu, energi pedang dari Sekte Pedang Surgawi mereka terkenal mendominasi, sangat tajam, dan mereka mengklaim tak terbendung. Sekarang diblokir oleh seseorang secara fisik. Anggota Sekte Pedang Surgawi ini tidak tahu bahwa Ye Yunfei memiliki prestasi luar biasa dalam melatih tubuhnya. Jue Tubuh Tempa, Darah Fusi Iblis Surgawi, Tubuh Kaisar Hijau Kayu Pertama, Tubuh Mengkilap Suanci, Tubuh Jue Hegemoni Dewa Petir, Seni Tubuh Tempat Tai Zhou Tian. Dapat dikatakan bahwa setiap latihan penempaan tubuh yang dilakukan oleh Ye Yunfei sangat brilian. Selain itu, tubuh Ye Yunfei juga menyatu dengan sejumlah besar emas asli dari zodiak, dan kekerasan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Cepat kembali, Saudara Lu. Pemimpin Sekte Pedang Langit, melihat situasinya dan tahu bahwa situasinya tidak baik, jadi dia segera berteriak. Bab 2133. Sudah terlambat. Ye Yunfei tersenyum ringan. Saat berikutnya, Ye Yunfei melemparkan teknik pembalikan waktu, langsung menutupi 3 anggota Sekte Pedang Surgawi di depannya. Tubuh dari 3 anggota Sekte Pedang Surgawi tenggelam pada saat yang sama, mereka tidak bisa bergerak, dan wajah mereka sangat ketakutan. Kamu juga harus mencoba keterampilan pedangku. Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjangnya, memotong cahaya pedang yang tebal, dan menebas 3 anggota Sekte Pedang Surgawi. Kekuatan pedang ini cukup untuk menghancurkan dunia. Ratakan dunia dengan satu pedang. Dengan peningkatan kekuatan pedang Ye Yunfei untuk meratakan dunia semakin kuat dan kuat. Jangan bunuh aku. Ketiga anggota Sekte Pedang Surgawi merasakan cahaya pedang dari tebasan Ye Yunfei, dan mereka semua ketakutan, akal mereka semua memohon belas kasihan. Engah-engah, cahaya pedang tebal menyapu dan langsung memenggal kepala ketiga anggota Sekte Pedang Surgawi. Lonjakan lain. Dengan cara ini, anggota lain dari Sekte Pedang Surgawi tidak lagi berani meremehkan Ye Yunfei, dan tatapan mereka pada Ye Yunfei menjadi serius, penuh ketakutan. 4 anggota Sekte Pedang Surgawi langsung terbunuh berturut-turut, dan para anggota Sekte Pedang Surgawi itu secara alami dapat melihat bahwa anak di depannya ini tidak selemah yang mereka bayangkan, melainkan menakutkan. Cepat, lari. Pada saat ini, sekelompok makhluk di kejauhan datang ke arah ini dengan malu-malu. Mereka semua berlumuran darah, bahkan ada yang anggota tubuhnya patah. Itu sangat menyedihkan. Di belakang kelompok makhluk ini, beberapa kelompok makhluk tertawa terbahak-bahak sambil mengejar dengan cepat, memotong beberapa pedang Qi yang menakutkan dari waktu ke waktu, dan menebas ke depan. Kalian makhluk dari dunia utama terlalu mendominasi. Kami sama sekali tidak memprovokasimu. Kami bahkan menghindarimu dan pergi. Mengapa kamu memburu kami? Di antara makhluk yang diburu, banyak orang yang marah teriak. Makhluk yang diburu ini persis adalah orang-orang dari Villa Hujian. Villa Hujian adalah kekuatan yang sangat kuat di 3000 dunia, dan terkenal dengan ilmu pedangnya. Kali ini, sekelompok murid elit dikirim untuk memimpin serangan untuk mencari dan menjelajahi makam pedang. Tanpa diduga, tidak lama setelah memasuki makam pedang, mereka menjadi sasaran makhluk di dunia utama, dan mereka dikejar dan dibunuh. Haha, kamu benar-benar tidak memprovokasi kami, tapi kami hanya ingin memburumu untuk bersenang-senang. Bagaimana? Tidakkah kamu menerimanya? Percuma menolak. Siapa yang menyuruhmu begitu lemah? Makhluk-makhluk itu di dunia luar ini kamu terlalu lemah sekarang. Mereka semua adalah karakter seperti semut, dan kami hanya bisa membiarkan kami membunuh mereka. Seorang pria kasar dengan pedang panjang dan janggut di wajahnya tertawa terbahak-bahak, dan sambil berbicara, dia mengangkat pedang panjang dan menebas ke depan dengan satu pedang. Pancaran pedang muncul dan menggelinding ke depan. Tubuh seorang murid dari Swordguard Villa terbelah dua oleh satu pedang di depannya, dan organ dalamnya terlempar keluar, berteriak lagi dan lagi. Hanya saja alam murid ini adalah kesempurnaan dari alam surga, dan vitalitasnya relatif ulet. Dia dengan cepat mengatur ulang tubuhnya dan melarikan diri dengan putus asa. Haha, orang-orang ini sangat rentan. Makhluk yang mengejar dan membunuh di belakang semuanya tertawa, seolah menikmati perasaan membunuh orang lain.
Faktanya, di dunia utama, semua makhluk ini adalah murid dari sekte besar, dan mereka biasanya tidak berperilaku begitu brutal dan haus darah. Tetapi sekarang mereka datang dari dunia utama ke dunia luar, dan mereka tiba-tiba membengkak, sama sekali tidak mungkin untuk memperlakukan makhluk di dunia luar secara setara, sama seperti makhluk tingkat tinggi memandang rendah makhluk tingkat rendah, menjadi tanpa ampun, dan bahkan senang membunuh. Keadaan ini seperti gajah menginjak semut di tanah, karena tingkat kehidupan kedua belah pihak berbeda, dan mereka tidak akan merasakan apa-apa. Dalam sekejap mata, orang-orang dari Sword Guard Villa itu bergegas dan melihat Ye Yunfei dan para anggota sekte pedang surgawi itu. Tidak, ada makhluk dari dunia utama di sini juga, ayo lari ke arah lain. Orang-orang dan kuda di villa penjaga pedang semuanya menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat berbalik, ingin lari ke arah lain. Hei, saudara dan saudari dari sekte pedang surgawi, cepat bantu hentikan orang-orang ini, jangan biarkan mereka melarikan diri. Makhluk yang mengejar di belakang berteriak. Segera, lebih dari selusin makhluk dari sekte pedang surgawi bergegas keluar, menghalangi jalan para murid dari Villa Hujian. Anggota sekte pedang surgawi itu terlalu kuat, hampir semuanya adalah setengah kaisar. Bahkan ada setengah kaisar yang sempurna. Sebagai perbandingan, murid-murid Villa Hujian itu terlalu lemah. Kebanyakan dari mereka berada di alam surga, dan hanya 2 yang merupakan setengah kaisar junior. Oleh karena itu, murid-murid Villa Hujian tidak memiliki kekuatan untuk melawan selusin atau lebih anggota sekte pedang surgawi. Setelah dihentikan, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka tidak berani memaksa masuk. Haha, lari? Kenapa kamu tidak lari? Kalian membuat kami mengejar begitu keras, selanjutnya, bersiaplah untuk membayar harganya. Pria kasar berjanggut adalah yang pertama mengejar, memegang pistol panjang di tangannya pedang, menyeringai dan mendekati para murid di Sword Guard Villa. Biarkan mereka semua berlutut, terima percobaan kami. Seorang pria pendek juga mengejarnya, dan berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Kemudian, makhluk lain juga mengejar mereka, dan mengepung murid-murid Villa Hujian. Semua orang mendekati saya dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Tidak peduli apa, tidak ada yang lemah dan berlutut di Villa Hujian kami. Di antara murid-murid Villa Hujian, seorang wanita heroik dan cantik memegang pedang panjang dan berteriak masuk suara yang dalam. Wanita cantik ini bermarga Xiao, dan kekuatan setengah kaisar junior adalah yang terkuat di antara murid-murid Villa Pedang Penjaga. Dia juga memimpin tim kali ini. Murid-murid di sekitarnya memanggilnya Senior Sister Xiao. Murid-murid Villa Hujian berkerumun di belakang kakak senior Xiao, wajah mereka menjadi pucat. Mereka semua tahu bahwa situasinya tidak baik. Kekuatan makhluk-makhluk di dunia utama itu terlalu menakutkan, dan mereka tidak bisa menjadi lawan sama sekali. Tes, cewek ini terlihat bagus. Banyak makhluk di dunia utama menatap kakak senior Xiao, melihat ke atas dan ke bawah, dan terus memujinya, dengan niat jahat. Hei, anak ini juga ada di sini. Hebat. Pada saat ini, makhluk yang mengejar tiba-tiba melihat Ye Yunfei dan tidak bisa menahan kegembiraan. Makhluk-makhluk di dunia utama ini menyukai bosnya, jadi Ye Yunfei adalah salah satu target utama mereka. Kamu sekte pedang surgawi diam-diam mengejar anak ini, apakah kamu ingin makan sendiri dan menduduki pohon itu? Kekuatan lain makhluk-makhluk itu berkata satu demi satu. Setelah mendengar kata-kata ini, para anggota sekte pedang langit memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka memang yang pertama mengejar Ye Yunfei, dan ingin merebut pohon itu, tetapi tidak hanya gagal merebut pohon itu, tetapi juga kehilangan beberapa anggota. Hasil seperti itu membuat mereka merasa sangat dirugikan. Bab 2134. Karena anak ini ada di sini, mari kita tangani dia dulu. Orang-orang dari kekuatan lain mulai mengelilinginya, menatap Ye Yunfei dengan senyum muram, seperti sekelompok mangsa yang menatap mangsanya. Kakak Lu, akankah kita melakukannya juga? Para anggota sekte pedang surgawi memandang pemimpinnya, Kakak Lu, dan bertanya dengan suara rendah. Anggota sekte pedang surgawi berbeda dari murid-murid dari kekuatan lain, mereka baru saja melihat kekuatan Ye Yunfei, dan tahu bahwa kekuatan tempur Ye Yunfei sangat menakutkan. Biarkan mereka melakukannya dulu, dan coba seberapa kuat anak ini. Kakak Lu berpikir sejenak, dan bertanya kepada anggota sekte pedang surgawi untuk tidak melangkah maju dan melakukannya. Siapa anak ini? Sepertinya dia adalah makhluk dari 3000 dunia kita.
Sepertinya dia menjadi sasaran makhluk dari dunia utama juga. Murid-murid dari Villa Pedang Penjaga juga memperhatikan Ye Yunfei di kali ini, dan menatapnya satu demi satu. Kakak senior Xiao, anak ini sudah menjadi kaisar setengah junior di usia yang begitu muda. Aku tidak tahu kekuatan besar apa yang menjadi muridnya di 3000 dunia. Kakak Xiao, kamu punya banyak teman, lakukan kamu kenal. Anak ini, seorang murid diam-diam kirimkan transmisi suara ke senior Sister Xiao untuk bertanya. Kakak senior Xiao adalah salah satu murid terkuat di Villa Hujian, dan juga salah satu jenius muda paling terkenal di 3000 dunia. Dia biasanya berkeliling 3000 dunia dan berteman dengan para jenius muda di seluruh dunia. Dia sangat terkenal, aku tidak tahu, mungkin itu barang antik tua yang tersembunyi atau murid dari beberapa kekuatan kuno. Petik 2. Saudari senior Xiao menatap Ye Yunfei dan menggelengkan kepalanya. Kakak senior Xiao, dia memiliki kekuatan setengah kaisar junior, mungkin kita bisa bekerja sama dengannya untuk menangani makhluk-makhluk dunia utama ini. Murid lain berkata dengan suara rendah. Tidak ada gunanya, kekuatan makhluk-makhluk ini di dunia utama terlalu menakutkan. Bahkan jika kita bekerja sama dengannya, tidak mungkin berurusan dengan makhluk-makhluk ini di dunia utama. Satu-satunya harapan kita sekarang adalah, Tuan di Villa bisa datang pada waktunya, sehingga kita hanya dengan begitu ada harapan untuk bertahan hidup. Kakak senior Xiao menghela nafas pelan. Tapi satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Sekarang kita dikepung, sangat sulit untuk melarikan diri. Mengapa kita tidak bekerja sama dengannya dan melawan makhluk dunia utama ini? Mungkin kita bisa menunda waktu. Penjaga lain, murid Jian Shanzuang berkata kepada kakak senior Xiao. Faktanya, murid-murid Villa Pedang Penjaga ini sudah sedikit putus asa, tetapi naluri bertahan hidup mereka yang kuat membuat mereka ingin memanfaatkan setiap kesempatan. Oke, biarkan aku berkomunikasi dengannya. Kakak senior Xiao berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Energi pedang di sekitar kota akan segera mulai melemah. Pada saat ini, hati Ye Yunfei tiba-tiba bergerak, dan dia melihat energi pedang yang melonjak di sekitar kota. Energi pedang di sekitar kota ini sudah terlalu lama ada, sepertinya telah digabungkan dengan langit, bumi, ruang dan waktu di sini untuk membentuk hukum aktivitas tertentu. Sesekali menjadi lemah, bahkan sebagian energi pedang akan menyusut memasuki kedalaman ruang seperti burung yang lelah kembali ke sarangnya. Sekarang Ye Yunfei mulai merasakan bahwa energi kendo yang terpancar dari pedang Qi tersebut secara bertahap melemah, dan beberapa pedang Qi mulai menghilang. Saya menduga bahwa pedang ini akan secara otomatis mengisi energi sesekali. Itu sebabnya apa yang disebut periode kelemahan terbentuk. Petik 2. Merasakan energi pedang yang menghilang, kata lelaki tua itu. Pengisian energi, otomatis. Agak ajaib, Ye Yunfei sedikit penasaran dan menjawab. Tidak masuk akal, anak ini benar-benar mengabaikan kita. Aku tidak tahu apakah dia berpura-pura tenang, atau dia sombong dan bodoh. Wah, aku tidak tahu bagaimana kamu berpura-pura, kamu sudah mati. Pada saat ini, puluhan makhluk dari dunia utama sudah mulai mendekati Ye Yunfei, dan mereka bahkan tidak melihat mereka ketika mereka melihat Ye Yunfei. Sebaliknya, dia melihat kota di kejauhan, dan tidak bisa menahan amarahnya. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah, Ye Yunfei berteriak dengan tidak sabar. Pada saat ini, perhatian Ye Yunfei tertuju pada kota, dan dia akan memanfaatkan periode lemah dari pedang Qi itu untuk memasuki kota. Makhluk dunia, apa? Mendengar omelan Ye Yunfei, makhluk di dunia utama tercengang. Apakah anak ini salah minum obat? Dia berani memarahi kita dengan nada seperti itu, apakah dia benar-benar tidak tahu berapa beratnya? Kata seseorang, orang harus tahu bahwa makhluk dunia utama yang mengelilingi Ye Yunfei semuanya adalah setengah kaisar, termasuk belasan dari mereka yang dasar, menengah, dan bahkan lanjutan. Sungguh hal yang sangat aneh bagi begitu banyak master setengah kaisar untuk dimarahi dengan tidak sabar oleh kaisar setengah junior. Tuan Hun, bersiaplah, mari kita paksa masuk ke kota. Ye Yunfei berkata kepada Tuan Hun ketika dia menyadari bahwa energi pedang di sekitar kota tampaknya semakin lemah, dan jumlahnya semakin kecil dan semakin kecil. Oke, pria tua itu mengangguk. Nak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam mengeluarkan pedang panjangnya, bergegas menuju Ye Yunfei terlebih dahulu, dan memotong dengan pedang. Sejumlah besar lampu pedang, seperti burung merak, menyelimuti Ye Yunfei dengan kuat. Ini adalah setengah kaisar perantara.
Ye Yunfei bahkan tidak melihatnya, dan mengulurkan telapak tangan untuk meraihnya secara langsung. Booming, lebih dari 10.000 kekuatan fisik Jiao dicurahkan, mengguncang ruang di depannya terus-menerus, dan pada saat yang sama, petir tebal menghantam pria berbaju hitam yang membawa energi destruktif yang mengerikan. Kapan? Ye Yunfei meraih pedang panjang pria berbaju hitam itu, menariknya dengan lembut, dan mematahkan pedang itu dengan sekali klik. Bagaimana mungkin, pria berbaju hitam berdiri di sana tertegun. Sebagai setengah kaisar tingkat menengah, dia memegang senjata sihir setengah kaisar di tangannya dan menampilkan gerakan pedang yang tajam, yang sangat kuat. Juga pecah, ledakan, sementara pria berbaju hitam itu linglung, tinju Ye Yunfei terus membesar dan memukulnya. Dengan pukulan ini, Ye Yunfei secara bersamaan menampilkan niat dari tinju pembunuh setan sejati dan tinju pemakaman 9 surga peminjam, menyebabkan seluruh waktu bergetar hebat dengan momentum yang mengerikan. Merasakan pukulan menakutkan Ye Yunfei, pria berbaju hitam itu berteriak ketakutan, berbalik dan pergi. Namun, pada saat berikutnya, energi waktu yang kuat langsung menyelimutinya, membuatnya mandek dan berhenti di situ. Ini adalah seni bela diri waktu. Datang dan selamatkan aku. Petik 2. Pria berbaju hitam itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak minta tolong. Engah, tinju Ye Yunfei mendorongnya, menyebabkan dia meledak, mengubahnya menjadi awan kabut darah, menghancurkan tubuh dan jiwa. Pada saat ini, beberapa makhluk bergegas menuju Ye Yunfei pada saat bersamaan. Ye Yunfei langsung menggunakan teknik pembalikan waktu, segera memperbaiki makhluk-makhluk ini di sana, dan bergerak mundur. Bang! Ye Yunfei meninju semua makhluk ini sampai mati. Semuanya adalah pembunuhan instan, semua makhluk lain di sekitarnya tercengang. Hanya anggota sekte pedang surgawi yang tahu tentang kekuatan tempur Ye Yunfei, dan mereka tidak memikirkannya, tetapi sedikit sombong. Kakak senior Xiao, apakah aku tidak salah? Kekuatan tempur anak itu sangat menakutkan, dia bisa langsung membunuh makhluk-makhluk itu di dunia utama dengan satu gerakan. Pada saat ini, para murid dari Guardian Sword Villa tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah baca ya, seseorang bertanya kepada senior Sister Xiao. Saat ini, energi pedang di sekitar kota tampaknya telah mencapai kondisi terlemahnya. Hun Lao, ayo masuk. Ye Yunfei memanggil dengan lembut, lalu bergerak maju, memimpin Hun Lao menuju kota yang jauh. Lihat, energi pedang di sekitar kota itu jauh lebih sedikit dan lebih lemah dari sebelumnya. Ini saat yang tepat untuk masuk, jadi ayo masuk juga. Pada saat ini, makhluk dunia utama juga menemukan sekelilingnya kota energi pedang melemah. Jadi mereka juga menunjukkan keterampilan tubuh mereka dan bergegas menuju gerbang kota satu demi satu. Bab 2135. Segera, Ye Yunfei dan Hun Lao datang ke gerbang kota. Cici, pedang ki datang dari segala arah, menebas tubuh Ye Yunfei dan Hun Lao terus-menerus meskipun pedang ki di sekitar kota telah memasuki keadaan yang relatif lemah. Masih ada banyak pedang ki, selama masih ada makhluk mendekati kota, mereka akan diserang. Untungnya, kekuatan ki pedang ini tidak terlalu kuat, dan tidak dapat membahayakan Ye Yunfei dan Hun Lao. Dang-dang, Ye Yunfei dan Hun Lao berjalan ke gerbang, membiarkan energi pedang menebas tubuh terus-menerus, membuat suara dentingan. Sun Ye Yunfei dan Hun Lao masuk ke kota. Hutan lain dari dunia utama juga bergegas ke gerbang kota. Hutan-hutan ini dibagi menjadi beberapa faksi. Pasukan masing-masing faksi mengeluarkan senjata sihir yang kuat untuk menahan energi pedang yang terus-menerus, dan kemudian bergegas ke gerbang. Kakak senior Xiao, apa yang harus kita lakukan? Kota itu harus menjadi kuburan pedang yang sebenarnya, akankah kita masuk? Dari dunia utama yang bergegas ke gerbang kota, ragu-ragu. Karena semua makhluk dari dunia utama sangat ingin memasuki kota, mereka mengabaikan para murid dari Villa Hujian. Ayo masuk dan lihat juga. Kakak senior Xiao melihat ke pintu masuk kota di kejauhan, ragu-ragu sejenak, dan menggertakkan giginya. Namun, makhluk-makhluk dari dunia utama itu juga ada di dalam, kalau-kalau mereka bertemu lagi. Kata seorang murid dengan lembut, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Jangan takut, kami berusaha menghindari mereka sebisa mungkin. Jika kita bertemu Tuan Muda tadi, kita akan bergandengan tangan dengannya. Kota ini pasti kuburan pedang yang sebenarnya. Karena kita ada di sini, jika kita tidak masuk, itu akan membuang-buang waktu. Pada saat itu, harta karun di kuburan pedang mungkin akan jatuh ke tangan orang lain.
Petik 2. Kakak senior Xiao berpikir sejenak, dan berkata, sekarang dia telah datang ke sini, dia tidak akan berdamai jika dia tidak masuk dan melihat-lihat. Dan tuan kita dari Sword Guard Villa akan segera datang, dan kita tidak perlu takut pada dunia master itu, dari makhluk hidup. Kakak senior Xiao menambahkan, jadi kakak senior Xiao membawa murid-murid Villa Penjaga Pedang dan berjalan dengan hati-hati menuju gerbang kota. Di depan gerbang, kakak senior Xiao melambaikan tangannya dan mengorbankan senjata ajaib, pedang panjang, untuk melawan. Itu aliran energi pedang yang stabil datang. Ternyata itu adalah harta kekaisaran. Kakak senior Xiao bergegas ke gerbang kota bersama para murid dari Villa Hujian. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun sudah masuk bagian dalam kota. Ini adalah kota kuno, melihat sekeliling, terlihat sangat kosong, penuh lubang, hancur, dan banyak bangunan, tetapi permukaan setiap bangunan ditutupi dengan bekas pedang yang tebal, seolah-olah telah digores oleh ribuan pisau energi pedang di dalam kota tampaknya. Tidak sebanyak di luar, tetapi kadang-kadang Anda dapat melihat awan. Energi pedang melayang-layang seperti pedang Qi, mereka tampaknya dapat menyerang tubuh jiwa. Hun Lao melihat energi pedang yang melayang, dan berkata dengan suara yang dalam, terlihat sedikit khawatir. Ayo ganti posisi. Petik 2, kata lelaki tua itu, dan membawa Ye Yunfei untuk mengubah ruang dalam sekejap, mengubah posisi. Pada saat ini, sekumpulan makhluk dari dunia utama terus menyerbu ke dalam kota, dan mereka juga melihat situasi di dalam kota. Saat ini, jeritan melengking terdengar, dan makhluk di dunia utama dikelilingi oleh kumpulan energi pedang yang melayang. Dia ingin melawan, tetapi semua energi pedang menembus kepalanya dalam sekejap, menyerang tubuh jiwanya. Makhluk di dunia utama menjerit, dan sesaat kemudian, dengan keras, kepalanya hancur dan dia mati mengenaskan di tempat. Hati-hati, dengan pedang Qi itu, mereka akan menyerang lautan jiwa. Sekarang, makhluk lain di dunia utama tidak bisa tenang, dan seseorang berteriak. Maka makhluk-makhluk di dunia utama itu mulai mengambil inisiatif untuk menghindari energi pedang yang melayang-layang. Tuan muda itu ada di sana. Ayo pergi ke sana. Pada saat ini, kakak senior Xiao dari Villa Penjaga Pedang juga memasuki kota dengan sekelompok murid. Melihat Ye Yunfei dari kejauhan, dia merasa sangat gembira, dan segera memimpin dan bergegas menuju Ye Yunfei. Melihat Ye Yunfei, murid-murid di Villa Hujian merasa segar kembali, merasa bahwa mereka telah menemukan tulang punggung mereka. Mereka melihat Ye Yunfei membunuh musuh dalam hitungan detik dengan mata kepala sendiri barusan, dan mereka sangat tersentuh. Mereka benar-benar memiliki perasaan samar bahwa mereka menganggap Ye Yunfei sebagai pendukung. Semuanya, anak itu ada di sana, kita tidak bisa melewati dan membunuhnya. Pada saat ini, makhluk dari dunia utama menatap Ye Yunfei dari jauh dan berkata dengan gigi terkatup. Baru saja, Ye Yunfei membunuh beberapa makhluk di dunia utama, dan salah satunya adalah teman makhluk ini. Dia ingin segera membunuh Ye Yunfei dan membalas dendam pada temannya. Lupakan saja, mari kita abaikan dia untuk saat ini. Ini pasti makam pedang. Tugas utama kita di sini kali ini adalah menjelajahi makam pedang. Adapun anak itu, kita akan berurusan dengannya nanti. Petik 2, makhluk lain dari dunia utama sedang melihat bagian dalam kota di depan mereka, bersiap untuk menjelajahi dan berburu harta karun, dan tidak ingin membuang waktu berurusan dengan Ye Yunfei untuk saat ini. Bajingan, mari, kita lihat sekeliling. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu, dan berjalan menuju kedalaman kota. Pada saat ini, Tuan muda, tolong tunggu. Kakak senior, Xiao bergegas dengan orang-orang dari Villa Penjaga Pedang, dan kakak senior Xiao berteriak pada Ye Yunfei sambil berlari. Petik 2, Ye Yunfei berhenti berjalan, menatap kakak senior Xiao, dan bertanya dengan aneh. Ye Yunfei sudah tahu di luar kota bahwa murid-murid Villa Pedang Penjaga ini bukanlah makhluk dari dunia utama, tetapi kekuatan pedang milik dunia 3000, jadi dia merawat mereka untuk sementara. Belum ada permusuhan. Halo, Tuan muda, saya Xiao Tingting dari Hujian Villa. Ini semua murid Villa Hujian kami ingin pergi bersamamu, sehingga kami bisa saling menjaga. Petik 2, kakak senior Xiao langsung menjelaskan niatnya. Berjalan bersama, saling menjaga. Petik 2, Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata itu. Aku tidak perlu menjagaku. Petik 2, Ye Yunfei memandang murid-murid Villa Hujian, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ringan.
Sebagian besar murid Villa Hujian berada di alam surga, dan hanya 2 yang merupakan master setengah kaisar. Kekuatan keseluruhan seperti itu benar-benar bagus untuk Ye Yunfei. Ini terlalu lemah, terlalu lemah. Jika Anda bersama murid-murid ini dari Villa Hujian, tidak mungkin untuk membantu Ye Yunfei, dan itu hanya akan menyeret Ye Yunfei ke bawah. Anda tahu, ada 100 setengah kaisar master di pagoda Dao Surgawi. Hanya 2 setengah kaisar dan beberapa alam surga bukanlah apa-apa. Setelah berbicara, Ye Yunfei berbalik dan pergi. Kamu, melihat sikap Ye Yunfei, kakak senior Xiao tidak bisa menahan keterkejutannya. Dengan kecantikan dan kekuatannya, ditambah dengan latar belakang menjadi murid paling menonjol di Hujian Villa, dia berjalan di dunia 3000 ukuran, dan kemanapun dia pergi, seperti bintang yang memegang bulan, pria di dunia ada antrian panjang dalam pengejaran. Dan bahkan jika pejabat tingkat tinggi dari beberapa kekuatan besar di 3000 dunia bertemu dengannya, mereka akan menyapanya dengan senyuman dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Belum pernah seorang pemuda memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Bersambung.